على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, ya. Dan mengingatkan manusia dari kesyirikan itu tujuan utama para anbiya, para nabi. Kita mengingatkan manusia dari berbagai macam maksiat, dari perzinahan kita ingatkan bahaya, ya. Dari perjudian, dari khamar, dari riba, tetapi mengingatkan manusia kepada kesyirikan itu sangat penting, karena itu maksiat yang paling besar. Maksiat yang sangat paling besar. Ini pertama, syirik adalah maksiat yang paling besar. Yang kedua, maksiat itu masih terjadi, kesyirikan masih ada di zaman kita. Masih ada atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah, masih banyak orang menyembelih kepada jin, masih banyak orang pakai jimat, masih banyak orang pergi ke dukun. Dukunnya saja masih banyak. Dukun masih banyak atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang pergi ke kuburan-kuburan wali minta-minta ke situ. Masih banyak. Masih banyak, bukan tidak ada, masih banyak. Dan banyak orang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu kalau itu syirik. Ini jadi masalah. Kalau orang berzina mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu zina. Kalau orang minum khamar mereka tahu itu dosa. Kalau orang makan riba mereka tahu itu dosa. Orang mencuri dia tahu itu dosa. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar itu kesyirikan. Maka semakin menekankan kita untuk mengingatkan itu adalah kesyirikan. Banyak orang ya pakai jimat dia menyangka ini bukan syirik, namanya ikhtiar, usaha. Padahal apa? Syirik. Banyak dukun namanya orang pintar. Hanya pergi ke orang pintar, ini orang pintar. Dia tidak merasa berdosa sama sekali. Ya. Banyak orang memotong ayam, memotong kambing untuk bangun rumah, dikatakan tradisi masyarakat. Dia tidak tahu itu syirik. Sehingga perlu diingatkan ini merupakan apa? Kesyirikan. Terkadang kita melarang orang pakai jimat, sementara yang jual jimat kiai kadang-kadang. Repot. Ya. Betapa banyak orang belajar ilmu kanuragan, ternyata itu dengan jin, kerjasama dengan apa? Dengan jin. Ya. Dengan jin ya. Saya mau cerita, saya kemarin habis dakwah di suatu tempat, situ banyak orang-orang sakti. Bukan di sini. Saya pergi dakwah di sana, terkenal, saya tidak ingin sebut nama kota tersebut. Intinya saya dari sana, kemudian saya pulang diantar oleh salah seorang ustaz sunnah juga, semobil, dari berjam-jam kita berjalan bareng. Dia cerita, Ustaz, saya ini berasal dari keluarga sakti-sakti. Bapak saya sakti, om saya sakti, kakek saya juga sakti. Jadi banyak orang datang belajar ke mereka, minta ilmu, nanti suruh bayar mahar. Ya. Terus dia cerita, suatu hari sepupu saya, dia nggak pandai ngomong. Dia kalau ceramah ke depan orang mungkin nggak enak ngomongnya. Pokoknya dia nggak pandai ngomong. Maka dia ingin belajar sama om saya tentang ilmu supaya pandai ngomong ya. Jadi ada ilmunya juga supaya pandai apa? Ngomong. Akhirnya dia belajar sama om saya. Kata om saya, oke, kamu silahkan belajar, tapi maharnya harus bayar 10 gram emas. 10 gram emas. Akhirnya kata sepupu saya, ya om, ya, tapi 5 gram dulu ya om ya. Yang penting saya belajar dulu. Kata omnya enggak apa, 5 gram nyusul. Akhirnya dikasihlah 5 gram, kemudian dia belajar ilmu tersebut, suruh wirid ini, wirid anu, suruh ini, ritual. Akhirnya dia pandai ngomong. Waktu dia pandai ngomong, yang pertama dibohongin omnya itu. Akhirnya 5 gram tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Setelah itu, dia bohongin banyak orang, ngomong. Sampai Ustadz ini cerita, dia pernah telepon saya mau pinjam uang. Saya nggak berani ngomong Ustadz. Karena saya takut dia apa? Nyihir saya dengan ilmunya tersebut. Maka langsung saya bentak-bentak sebelum dia, karena kalau saya sudah dengar lama, akhirnya saya terbawa. Ya, seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang mengerikan, pasti ada kaitannya dengan jin. Dengan dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang wirid-wirid dengan ayat Al-Quran, ternyata disalahgunakan. Ya. Contoh, saya pernah meruqyah seorang ustaz. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berdakwah di mana-mana. Dia minta untuk diruqyah. Saya bilang ada apa? Dia minta diruqyah. Saya baca Al-Quran, dia kepanasan. Saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Saya dulu, waktu masih di Indonesia, saya dulu sering baca surat Yusuf. Dengan harapan cewek-cewek muda tergoda dengan saya. Supaya tampannya Nabi Yusuf kecipratan ke dia ya. Ini salah, padahal surat Yusuf alaihissalam adalah untuk mengingatkan tentang bahaya fitnah wanita. Iya atau tidak? Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan Nabi Yusuf bisa selamat.
Ini malah digunakan untuk bisa nggait apa? Cewek. Akhirnya kemasukan jin. Bayangkan gara-gara baca Quran kemasukan apa? Jin. Kenapa waktu dia baca Quran niatnya bukan untuk mencari hidayah, ya, tapi untuk niat yang salah, niat duniawi. Akhirnya jin masuk ke dalam tubuhnya. Saya juga pernah meruqyah orang, dia kemasukan jin, masuk di Pondok Jamilur Rahman di Jogja dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Orang itu kenapa kemasukan jin? Setelah dia sadar dia tanya, dia baru kemasukan jin karena baca ayat kursi kalau nggak salah 7.000 kali. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah buat dia kemasukan apa? Setan. Ini kenyataan, mengerikan ya. Oleh karenanya ya, seperti ini. Ayat Al-Quran disalahgunakan. Ada orang bilang, Ustaz, kalau mau hilang ada yang bisa dibaca wirid berapa ribu kali. Apa bacaannya? Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Itu adalah ayat paling tengah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran lama warna merah kan? Wal yatalattaf. Nanti bisa hilang. Wah, masa? Kalau ente terus ente sudah bisa hilang, ente mau apa? Emang enak kalau bisa menghilang? Sudah menghilang terus isi cari, Mas di mana? Cari aja sendiri di mana. Anak-anak cari, Abi di mana? Menghilang. Akhirnya apa? Orang kalau sudah bisa menghilang, itu tujuan macam-macam. Pengen ngintip orang lah, pengen ngambil barang orang lah. Seperti itu, dikasih jalan oleh setan. Paham? Karena niat dia memang sudah salah. Al-Quran dijadikan untuk gitu-gitu. Dan ini kejadian. Ya. Tadi seperti itu, untuk bisa ngomong, pakai wirid-wirid. Tapi sudah niatnya keliru. Niatnya keliru. Ya. Sama ada Ustadz ini punya kakak. Ustadz ini punya kakak, Ustadz sunnah juga. Dia mondok di salah satu pondok sunnah di Jawa. Dan beberapa preman-preman datang ke situ mengancam-ngancam. Akhirnya dia jengkel, dia pulang ke kotanya, dia ambil keris atau pedang atau pisau dari kakeknya. Kakeknya kan sakti. Dia bawa pisau tersebut, dia bawa ke pondok. Akhirnya pada waktu malam ada preman-preman terus datang mengganggu dia, dan preman tersebut dari kota yang sama. Dari kota dia. Maka dia jengkel, dia keluarkan, "Nih, pedang kakek saya, siapa yang berani maju? Saya ambil dari kampung." Oh, mereka takut. Karena sesama yang punya ilmu begitu biasanya tahu, oh ini jinnya gede ini. Ini sakti gitu. Ini sakti. Kalau yang enggak punya ilmu enggak tahu sakti enggak sakti. Ya, karena mereka pakai ilmu, dia juga punya pisau yang sakti, akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pergi. Rupanya kakaknya ini lupa mengembalikan pisaunya ke kakeknya. Setelah lama kakeknya mulai kesakitan di sana di kampung. Mulai bengkak-bengkak, mulai apa. Katanya, "Mana itu pisau saya? Tidak dikasih makan, tidak diwiritin." Ya. Subhanallah. Begitu seperti itu. Jadi maksud saya, banyak hal-hal yang merupakan kesyirikan yang orang tidak sadar kalau itu apa? Syirik. Beda dengan maksiat. Ini menekankan kita agar berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan. Risikonya memang dibenci masyarakat sebagian orang, tapi banyak orang dapat hidayah. Enggak usah peduli, ya, enggak usah peduli. Sekarang betapa banyak kuburan disembah. Jangankan kuburan orang soleh, terkadang kuburan orang enggak beres pun disembah. Orang enggak beres itu juga disembah. Menyedihkan. Menyedihkan.